Yo, dibantu tap-tap layarnya yuk teman-teman. Yo, bisa yuk. 3G dulu ya. Malam semuanya. Tak nembel dulu ya. Analis bulan Februari ya. Yuk, tap-tap layar dulu yuk. Yuk, ayo 3.000 dulu yuk. Yuk, tap-tap layarnya teman-teman. Nggak usah takut ya. Ngeleh sih. BTC dominannya turun. Jadi kenapa? Kalau teman-teman ingat dulu ketika BTC-nya itu naik maraton semua altcoin, itu memang ada fase ini. Jadi tidak usah takut. Fasenya apa? Bitcoinnya sideways. Nanti altcoinnya kalau BTC dominannya itu sudah mulai menunjukkan seperti ini bagus, ya. Malah bagus. Karena BTC dominannya turun, berarti altcoin seasonnya terbentuk. Jadi jangan malah takut. Terus kapan momentum itu terjadi? Ayo kita bedah secara riwayat dengan BTC dominan ya. Nanti teman-teman akan ngerti. Yang paling bisa, kalau teman-teman masih ingat, ini pada tanggal 21 Juli. Ini saya pernah bahas tentang ini. Saya ingatkan kembali. 21 Juli 21. Apakah BTC dominan itu dengan ciri-ciri seperti apa sebelum kenaikan terjadi di sini gitu ya. Posisinya itu seperti apa? Kalau kita meruntut dari riwayatnya, ini teman-teman nanti akan menemukan sebuah pola yang sebetulnya bisa dipelajari. Ini ya teman-teman. Juli. Nih di sini ya teman-teman. Jadi momentumnya itu di sini 21 Juli sebelum kenaikan nih, dia kenaikan ya tadi ya BTC-nya ya. Yang terjadi apa? Dia itu hijau dulu. Saya sudah pernah bahas ini, kenapa bisa hijau dulu. Jadi posisi di bawah golden ratio itu tidak terhitung ternyata. Kalau teman-teman perhatikan ini tanggal 30 Juli 2021 itu kalau kita kembali ke BTC-nya pada saat 30 Juli nih masih di golden ratio, di bawah golden ratio. Jadi yang di bawah golden ratio terbacanya secara BTC dominan itu hijau. Setelahnya baru merah. Bukankah saat ini yang terjadi sama? Thank you Bang Wayu. Bukankah saat ini yang terjadi dengan BTC dominan juga sama? Ini ya teman-teman. Nih lihat. Dia naik dulu. Baru dia koreksi. Kalau ini terbentuk, berarti altcoin season akan terbentuk. Itu satu ciri yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi tidak usah kemrungsung galau gitu. Kalau saya melihat malah senang ada posisi naik turun gini seperti ini. Yang penting tetap terjaga. Bullish memegang kontrol. Itu yang poin pentingnya adalah posisi bullishnya itu dipertahankan.
Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini berarti kan kita kembali ke 2019 ya. 2019 di sini. Selama nanti dia koreksi di mana? Tunggu aja di MA 25. Tunggu aja di MA 25. Kemungkinan berpotensi di situ mantul gitu. Jadi karena posisinya sudah panjang, dia ini kalau yang momentum di 2019 ya, itu momentumnya berapa? Sampai Juni. Jadi fase ini sudah hampir terbentuk sempurna. Mirip, memiliki kemiripan, tidak menyentuh golden ratio. Bukankah kondisi saat ini memiliki ciri-ciri yang mirip? Jadi kalau nanti teman-teman di sini naik turun ya, di mana untuk di itunya Om? Ini aja, tunggu aja di area antara 21.500 mungkin. Kalau yang dalam segitu, kalau enggak dalam dia kemungkinan di sini. Gitu ya. Karena yang di 24 ini dia enggak kuat ini. Ini terbaca 24 200-nya enggak kuat. Enggak kuat. Di sini kan ini ada support, ada resist nih di sini. Dia belum bisa nembus. Nah, nanti bisanya terlihat ini kondisinya kan sudah posisinya toyib ya. Ini kan berarti toyib terbentuk. Nah, ini yang namanya toyib terbentuk. Jadi kalau koreksi saya percaya hari ini koreksi. Tapi kalau dia nyentuh lagi di sini merah, nyentuh sampai sini, toyibnya hilang lagi. Kalau besok diganti hijau lagi, ya Bu ya, selama hijaunya dia bisa lebih tinggi lagi, ya ceritanya beda lagi. Karena ini kan bertarung di benang MA7. Lah, FOMO di dalam sebuah market itu yang tidak bisa kita takar. Makanya blind spot itu adalah posisi FOMO dari retail. Itu yang kita tidak bisa lihat secara sempurna. Karena itu sifatnya bisa terjadi dadaan dan itu reaksi marketnya cepat. Kalau teman-teman yang pernah ngalami yang di sini ya, sama di sini, ini cepat sekali. Kejadiannya itu cepat. Setiap harinya tuh momentumnya cepat. Dan itu orang, wah ini koreksi ternyata terbang. Koreksi ternyata terbang. Makanya kenapa saya tidak jual barang saya yang di bawah. Lebih baik kita santai dulu aja. Menurut saya semua pengamat juga baru melihat ini ragu-ragu. Tapi kalau saya melihat secara potensinya sudah membentuk yang namanya posisi FOMO. Karena ininya sudah munculnya sudah seperti ini. Dan ini dua benang itu sudah asik. Teman-teman harus sadari dulu bahwa dua benang MA7 dan MA25 itu sudah asik. Asik dengan apa? Dengan dunianya dia sudah berpisah terlalu jauh ini. Ini berarti dia akan di FOMO di sini. Area FOMO-nya. Bukankah itu sama persis dengan 2019? Tuh. Perhatikan ya teman-teman. Ini perhatikan, dia cross. Ya, tak hapus dulu aja. Dia cross, benangnya ditinggal. Dan ini berdua itu asik. Dua benang ini. Dan ini persis 1 tahun sebelum halving sama dengan tahun ini. Kalau dulu kan tahun halvingnya kan 2020, ini 2019, 1 tahunnya. Pengamat lain bikin ya gitu. Ya intinya kalau aku secara pribadi gitu ya, melihatnya market itu dengan seperti itu karena secara riwayat. Thank you Bang Win. Secara riwayat. Jadi apakah saya punya asumsi? Enggak. Saya tidak punya sudut. Apakah saya punya analisis? Enggak. Saya cuma membacakan berdasarkan apa yang menjadi riwayat di sini. Ya teman-teman bisa dior sendiri, perhatikan apakah benar.
Tapi kalau kita lihat secara benang dua benang ini asik di sini seperti yang saat ini, ya memang momentumnya kita melihat bacaannya seperti itu. Tapi apakah yang terjadi betul seperti itu kan kita perlu menguji dalam waktu ke waktu. Gitu ya. Yang penting apa? Kita sudah benar dulu beli ada momentum yang kemarin Desember ini ya, kita sudah bahas dari Desember kan. Desember momentum kita beli ya, kita sudah rame-rame beli kan. Jadi yang teman-teman yang sudah di bawah itu, yang hargamu di bawah itu eman-eman, jangan buat sia-siakan kesempatan yang buat dapat gitu loh, karena belum tentu kamu orang lain bisa mendapatkan seperti yang kamu dapatkan. Caranya apa ya? Kalau teman-teman ini sudah seperti ini, kalau saya sih take profit margin lagi. Loh, nanti naik lagi tidak apa-apa, naik lagi tidak apa-apa, naik lagi bahagia lagi ya. Jadi caranya apa? Caranya rajin take profit margin, sebisa mungkin modalmu, thank you Bang Calvin, sebisa mungkin produk apa modalmu itu balik dulu. Kalau saya sudah balik full soalnya teman-teman, jadi saya sudah margin 65% dari BTC, ETF juga sudah 100% lebih, modal saya sudah balik semua. Jadi saya sudah secara psikis itu tidak takut. Jadi apa koreksinya sedalam apa? Kalau menurut saya secara pribadi, kalau melihat dari momentum seperti ini, bullish memegang kontrol dan terjadi bentukannya seperti FOMO-nya itu berpotensi, saya lebih cenderung menunggu. Kemungkinan besarnya loh ya, area ini yang paling dalam. Golden ratio bisa agak itu enggak, belum tentu kesentuh. Nanti di sini kan. Kalau umpamanya terjadi mantul berat loh ya, mungkin aja ini bisa naik lagi, bisa malahan nunggu dia naik. Kalau ini di hijau lagi kan berarti naik lagi, beda ceritanya lagi. Jadi makanya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan diam aja, yang sudah di bawah diam aja ya, santai aja, kamu nikmatin aja momentum yang kamu punya, berkat yang kamu punya, jangan dilepas dengan mudah. Yang dilepas apa? Marginmu aja, karena belum tentu kita akan nyentuh lagi di harga itu gitu. Tapi kalau Bang Dayang masih kan nyari duit gitu ya, gara-gara udah profit di TVM 10% ya, semoga bermanfaat ya, saya berharap. Itu history di Januari 2000 ya, history di Januari 2019. Kalau yang tadi 2019, karena gini, history 2019 itu, Januari di 2019 itu adalah 1 tahun sebelum halving, dan halvingnya 2020 Maret. Thank you Pak Edi. Jadi sedangkan halving ke depan itu kan 2024. Jadi perbedaan 1 tahun sebetulnya. Jadi apa cara melihatnya gitu saya. Karena kalau halving itu sangat penting untuk menjadi patokan. Jadi patokan untuk siklus. Karena di Bitcoin itu siklusnya adalah halving 4 tahunan itu. Bentar, jangan. Thank you Pak Edi. Jadi ya, jadi teman-teman, saya melihat malah naik turun biarin aja dulu. Sabar, yang sudah di bawah enggak usah bereaksi. Malah kalau ada kenaikan pamannya 25.000 sekian, take profit margin lagi, enggak apa-apa. Yang penting posisi umpamanya di sini 1.000 gitu ya. Di sini 1.000 nih. $1.000 gitu ya. Tok di sini sudah tak take profit, naik lagi jadi 1.100 lagi, ya 100-nya yang buat take profit lagi. Enggak apa-apa, dinikmatin terus aja gitu. Jadi kalau nanti teman-teman, wah kok ada reaksi seandainya terjadinya di sini sempat nyentuh sekali atau mungkin nyentuh di sini sekali, kan teman-teman pengen $100 itu mau beliin kan ya lumayan gitu loh. Kan kalau untuk ini tergantung teman-teman. Tapi kalau saya disuruh beli lagi, kalau tidak di golden ratio saya tidak mau.
Karena kalau saya mau beli, saya cuman mau kalau dia menyentuh seperti ini di area sini. Ini area golden ratio-nya aja sudah berbeda. Dulu kan di sini kan, sekarang sudah beda. Narik ke atas. Kenapa? Karena posisinya ini sudah miringnya beda. Posisi miringnya sudah beda. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan kita bahasnya di sini nih ya. Ini golden ratio-nya di mana? Di sini kan. Karena kalau mbok giniin sudah tidak masuk ini. Sudah tidak masuk. Karena dia lebih tinggi, udahan. Posisinya sudah belok. Jadi harus pakainya apa? Di atasnya lagi otomatis. Ini ya. Ukurnya di atasnya lagi. Jadi dentumannya berbeda. Thank you Bang Arjuna ya. Jadi posisinya sudah berbeda dari yang kemarin. Lebih bagus ini malahan. Kalau melihat posisi beloknya harusnya sudah fase FOMO. Saya akan jual lagi umpamanya untuk ETF. Kemungkinan ETF saya akan jualnya Mei. Karena kan sudah margin aja, saya akan jualnya Mei. Karena kalau FOMO itu eman-eman teman. ETF-nya jualnya Mei. Untuk yang sudah modalnya ditarik ya menurut aku Mei aja udah seger sekali. Mei, Juni, akhir. Ini bisa sampai Juni akhir ya teman-teman. Kalau sampai Juni akhir aja seberapa? Kemungkinannya itu mungkin di sini teman-teman. Antara 38. Tadi saya sempat melihat di time frame-nya yang kenapa 38 itu menjadi satu tujuannya 39.000 dan kalau teman-teman perhatikan juga itu di time frame mingguannya di weekly-nya itu juga adalah posisi di situ itu ada posisi support nih. Kalau tak tarik di sini ya, ini sama supportnya. Itu. Jadi nanti kemana kurang lebih di sini. Kalau dia tidak kuat, dia akan trap-trapnya nanti di sini, mamanya. Dan nanti yang supportnya ini bisa jadi, resist yang di bawah ini bisa jadi support ke depan. Jadi kalau ini nanti di sini, berarti kan posisi polanya kan gini. Tapi kalau dia nge-trap kan berarti turun ke depan, turun ke sini. Kalau secara riwayat 2019 habis naik sampai Juni, nanti dia turunkan sampai Desember, terus dia naikkan sedikit lagi dikasih nafas di Februari. Terus diturunkan kembali di area ini. Di bawah kenaikan cuman 20% dari Desember 2 tahun sebelum halving. Itu berapa? 15.500 kita ditambahin aja 20%. Berarti kalau teman-teman nanti lihat di angka 18.000 jangan kaget. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, ini dari yang kita gambar seperti ini ya, ini di sini nanti akan muncul nih 18.000 nih munculnya. Sama. Berarti kemungkinan besar area yang akan dituju antara 39.000, tapi kalau ke FOMO sekali kemungkinan bisa sampai di sini. Walaupun ini cukup sulit ya, 48.000 itu cukup sulit sih. Dengan kondisi resesi cukup berat. Kalau 39.000 masih sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Ya jadi ke 13 itu tidak jadi. Nah kamu sudah lama tidak masuk Royon. Ini kita sudah bahas besoknya yang pas waktu kamu itu ya, ada waktu 13 itu kan waktu bull trap terjadi di pada waktu tanggal ini. Potensi bull trap kan sudah besoknya kan marketnya berubah. Kita sudah bahas itu, Rion. Kamu udah lama tidak kelihatan ya, Rion. Prospek koin AI. Nah itu aku belum itu, tapi ide ya nanti coba saya pelajarin ya, karena saya belum membaca itu. Makasih Toyik Jos ya, semoga bermanfaat ya.
Full senyum. Ya, seharusnya yang kita di Toib, pembelian di Toib sudah full senyum semua lah. Bang udah ya. Kalau sampai Juni itu diyakin, kalau saya yakin sampai 39.000 aja yakin. Kalau saya loh ya. Itu sudut pandang saya. Bisa teman-teman percaya, bisa tidak. Kalau menurut saya ini maraton sampai Juni. Kalau secara riwayat seperti itu. Karena dasarnya apa saya? Dasarnya riwayat. Riwayat sebelum halving. Jadi riwayat sebelum halving itu di sini. Teman-teman carinya di 2019 Januari sampai Juni. Jadi apakah sampai ada tidak? Ini kenaikannya enggak seberapa, setengah tak lah. Setelah itu diturunin setengah tahun lagi diturunin. Gitu ya. Nanti tunggu aja, sabar. Juni, komen Juni tanggal 20 mulai ya. Waspada ya teman-teman semua yang di sini. Juni mau akhir tanggal 22 pertengahan sampai akhir itu hati-hati. Marketnya akan cenderung mungkin napasnya untuk naik itu sudah habis. Moga-moga itu yang terjadi ya. Coba kita pantau aja lah sampai bener ndak ini kenaikan sampai Juni. Koinnya itu apa aja Bang? Kalau saya koinnya itu kebetulan saya belinya cuman BTC untuk reguler. Tapi kalau untuk ETF saya punya BTC up, ETF up, ada up sama SHB up. Saya ndak ada reguler yang lain. Dan kebetulan saya sudah take profit modal. Jadi modalnya itu saya sudah ambil semua. Karena saya sudah BTC aja saya sudah margin 60 sampai 65%. Terus apa ETF saya sudah modal full karena margin sudah 100% ke atas. Rata-rata seperti itu. Ya, Juni ya, komen Juni. Bagus enggak untuk di hold, soalnya supaya jangan mencari yang supply kecil. Karena jadi gini, kayak Ilium ini kan dulunya gaming ya. Saya ingat ini gaming gitu. Jadi kalau produk-produk gaming itu kodenya apa ya? Ini ya kodenya ya, ILV ya. Jadi kalau gaming itu masa, teman-teman harus ukur masanya dia itu sudah lewat belum. Itu penting juga. Seperti AXS dulu booming ya booming. Kalau teman-teman mencari dia untuk booming berikutnya seperti dulu lagi ya sulit. Karena gaming itu sifatnya ketika trennya itu turun ya teman-teman harus realistis terhadap tren itu. Jadi kalau Juni mungkin deh ya, saya Juni akhir itu nanti diinfo lah. Saya di situ mungkin Mei Juni itu saya sudah hampir mungkin tinggal mengurangi semua portofolio saya tinggal 20 sampai 30%. Biasanya seperti itu. Saya bukan orang yang langsung Juni itu tak enggak. Jadi Mei tak bertahap, Juni nanti saya bertahap lagi sampai nanti teman-teman temukannya itu apa? Candle saya ILV ya di sini ya, benar. Tak jelasin sekalian. Sampai kita temukan apa? Kita temukan toyib yang sempurna. Toyib yang sempurna itu seperti apa? Nanti teman-teman bisa lihat posisi lengkuan dari golden ratio-nya. Jadi ini penting. Kalau lengkuan dari golden ratio-nya itu sudah sangat menggunung seperti ini, itu satu ya. Kedua itu adalah kan carinya toyib toh, carilah yang lebar-lebar 1, 2, 3 baloknya meloncat toyib. Jadi dua ciri ini yang akan membawa teman-teman ngerti titik maksimal gitu ya. Jadi sudah posisinya itu gunung gini. Itu ciri-cirinya. Golden ratio ini kita sepele. Tapi itu waduh, ini market ini ditentuin sangat sentral dengan MA99 ini.
karena jantungnya dari benang itu ini MA99. Itu ya ciri-cirinya. Kalau teman-teman lihat nih, sudah menggunung ya toh, sudah menggunung. Itu ciri-ciri pertama maksimal dari take profit. Yuk kita ulang lagi ke ILV ya. Sekarang zamannya AI ya, nanti saya akan pelajari dulu seperti apa AI itu ya kan, saya belum tahu. Biasanya gini teman-teman, kalau dalam sebuah produk itu lebih baik orang-orang yang meneliti lebih detail, tapi coba nanti saya coba cari tahu apa sih gitu. Sama thank you Bang, sering miss ya, sip Bang, kasih ya, sama-sama. Apa jadi kalau untuk produk-produk seperti AI, cari aja di itu, sebenarnya produk itu seperti apa bisa cari di Republik Rupiah. Untuk YouTube itu biasa dia membahas, kalau dia project ini bagus, punya prospek pemasaran, biasanya dia bahas. Sama yang bagus lagi itu adalah Koangga Dinata. Koangga Dinata itu untuk project-project kripto, dia itu banyak mengupas lebih dalam, dan orang bisa melihat dari sisi dimana project itu ini loh sebenarnya projectnya seperti ini, lebih ya sama, cuman mengupasnya berbeda. Kalau saya secara pribadi lebih suka ke Koangga Dinata karena apa, cara ngupasnya saya lebih suka gitu ya. Tapi kan beda-beda ya, boleh dua rekomendasi untuk project produk yang bagus-bagus adalah Republik Rupiah maupun Koangga Dinata. Thank you Bang Calvin. Nah kayak untuk ILV, ini ILV ya, di take profit enggak, take profit margin. Dasarnya apa? Dasarnya satu benang, dua benang, tiga benang, ini baloknya sudah meloncat. Harusnya di take profitnya di atas ini EPM. Take profit margin ya, yang di take profit marginnya, harganya yang di bawah ini kan toyib. Ini kalau teman-teman lihat ini toyib juga ini di sini. 1, 2, 3 benang balok meloncat. Jadi ketika nanti ada koreksi di sini, umpamanya aja bisa segini, kita tidak tahu ya. Nah, kalau segini kan ya lumayan. Ini kalau buat tarik ke sini, nanti jadinya apa? Jadinya ini benangnya yang tersentuh. Tapi kalau di sini nah nanti ininya yang di sini. Gitu kurang lebihnya gitu. Nah, kalau di sini apa? Ditarik lagi ke ini. Resist yang jadi support. Gitu ya. Itu caranya mencari. Jadi teman-teman sudah tahu dentumannya, oh ini segini. Dia mantul di sini, nanti ekor panjang. Gitu. Kalau di sini nanti di sini mantul lagi. Tarik aja nanti teman-teman akan nemu ini nih. 3 benang ini akan apa bersinambungan. Nanti lama-lama teman-teman akan ngerti, oh 3 benang ini kayak gini. Ditarik dari resist dan supportnya. Gitu. Nanti feelingnya teman-teman sudah terasah. Nanti dengan sendirinya ketukan dalam tradingmu itu sudah tepat. Bocor pun sedikit teman-teman sudah tidak takut lagi. Oh ya, aku sudah tahu bereaksi dalam market seperti ini, cara menjual seperti ini, cara membeli seperti ini, mengamankan aset dalam portofolio saya seperti ini. Ini dasar-dasar penting yang teman-teman itu akan pakai untuk seumur hidup. Harapan saya Indonesia ini memiliki bibit-bibit investor yang luar biasa, agar kita kalau bisa teman-teman yang sudah punya keilmuan sebar ke, jadilah besar, sharing buat teman-teman yang lain, sebarkan. Tidak harus sama dengan cara saya menerangkan. Cari polanya teman-teman sendiri, cari cara teman-teman mengambil langkah-langkah di dalam apa dunia trading teman-teman. Natural aja. Wes anggere ngomong terus sakarepe ngomong gitu, tidak apa. Tapi secara pengalaman nanti lama-lama ngalir gitu ya. Nanti intisarinya, lu nanti kalau salah bium dibenahi, salah lagi dibenahi. Sampai nanti kamu akan ketemu titik di mana nyaman, rasa nyaman di dalam trading. Tidur enak,
jual dan beli itu nanti rasanya tenang. Kalau sudah feelmu dapat itu ya, gejolakmu ndak ada. Harusnya itu yang terjadi. Nah itu berarti pembelian dan money managementmu tepat. Dua kombinasi itu ketika bisa bersatu di dalam trader, dalam seorang trader, itu pasti orang itu akan seumur hidup mudah mencari uang di dunia investor. Baik saham maupun kripto maupun forex. Menurut saya kalau forex lebih resiko ya. Mungkin saham dan kripto kalau dua kombinasi ini sudah terbentuk sempurna, satu pembelian di bawah dengan harga yang baik dan money management yang bagus, menurut saya itu pondasi kuat untuk pertahanan. Jadi ya untuk ILV bisa di itu take profit margin dulu ya. Mungkin ada koreksi. ICP Bank SR naik kok lama? Apakah sepi peminat? SRS itu sih. Apa mau? RSR. Bang CP ya, oke, CP. Habis ini CP ya. Masih bingung TP di mana, Pak? Loh, TP-nya di Thoyib. Ini yang buat tanyain apa, Bro? ICP apa? Apa ILV? Ini Bro bingungnya apa ya? Kamu mau TP itu take profit margin ya, TPM bukan TP. Kalau TPM tidak usah bingung, marginnya berapa, diambil jual. Nah margin itu kan ya kita tidak usah bingung, anggap aja dapat rezeki, jangan bingung. Tidak apa-apa nih RSR, tidak masalah. Ini bagus ya, malah buat saya ini saya menjelaskan secara itu ya, analisis ya, secara candle. Jadi saya tidak tahu produknya apa untuk SR ini ya. Tapi kalau secara keilmuan membaca candle, ya buat saya momentum seperti ini adalah momentum yang bagus. Untuk apa? Untuk membeli di titik ini. Jadi kalau saya tidak bisa beli di sini, ini kan Thoyib. Ini Thoyib juga ini teman-teman. 1, 2, 3 Thoyib. Ya. Nanti teman-teman akan, ternyata Thoyib ya. Ya itu sudah kejadian. Loh ini sampai di sini sama semua. Bukan karena kejadian ya, berarti itu memang cirinya gitu loh. Bukan karena ini kebejan gitu, enggak. Nanti mbok urut ke di atasnya sama, Thoyib juga. Gitu loh. Jadi bagaimana momentum untuk pembelian kembali kalau seandainya sudah naik seperti ini? Ya saya menunggunya seperti ini. Kalau bocor sedikit di sini ini kan kalau dalam kondisi downtrend memegang kontrol ya ini kayak gini, kayak seperti bull trend gitu loh. Nah tapi kalau yang di sini ini namanya bullish memegang kontrol, di sini dia belok bocor sedikit ya bull trendnya dia ngegas lagi gitu ya. Untuk RSR nggak usah takut ya, moga-moga aja maraton karena sudah ekor panjang ya, ini nggak bagus. Ini bagus, candle bagus, slow aja, santai aja, tunggu aja ya. Moga-moga dia bisa kuat. Nanti kalau dia tidak kuat gimana ciri-cirinya, ini yang perlu mbok perhatikan. Harapannya gini ya, ininya bisa nembus. Kalau lihat di posisinya harusnya dia mau nembus, harusnya loh ya. Tapi ditunggu juga lah, belum ada. Nanti polanya akan gini. Kalau dia bisa nembus gini, ini nanti polanya gini, bedanya. Pomonya gini nih. Ditunggu aja ya. Oh ya, SKL ya, oke.
SKL sih mau gitu. SKL sama ICP ya. Nah, SKL ya boy. Ya Pak Edi mesti sing unik-unik ini ya. Iya, beli lagi di Golden Tasio yang temper 1 hari ya. Tidak apa-apa. Kalau untuk pembelian untuk Golden Tasio, vendor di Golden Tasio itu kesempatan gitu ya. Oh ini tidak apa-apa Pak Edi. Santai aja ini. Masih maraton. Ya, dia memang ini malah sudah bentuk. Tidak apa-apa. Sabar aja. Pomonya kebentuk Pak Edi. Karena ini nari sudah enak asik kan. Kalau sudah asik dua-duanya gini ya, pacaran gini ya, MA25 sama MA7 diemin aja. Pola FOMO-nya ada, pola FOMO-nya itu terbentuk mau. Moga-moga ini berhasil ya. Ini kemungkinan besar FOMO-nya muncul. Jadi ya. Mungkin area yang akan diuji ini Pak Edi. Di sini Pak Edi. 0,044. Amin ya. Terus si CP ya. Habis ini tak kencing sih. Ya jelas ya si CP. Sabar ya yang belum ya. Apa satu-satu ya. Nanti dibahas semua. Ini sudah ada Toyib tapi mungkin loh ya. Kalau dia memang FOMO-nya itu ya tunggu aja di sini. Ini Bang Don. Mungkin kalau seandainya terjadi koreksinya nanti akan gini nih Bang Don. Kemungkinan ya. Nanti area yang akan diuji nih 0,56 ya. Kalau nyentuh sekali tidak usah takut, bocor sedikit gitu tidak apa-apa ya. Yang penting ini benang ini jangan tembus gitu. Kalau tembusnya masih bisa, belum tentu ini terjadi ya, bisa jadi ini besok naik lagi bisa masian ya. Jadi belum tentu ini koreksi seperti ini pasti belum tentu ya. Tunggu aja karena ini fasenya sudah FOMO. FOMO-nya ini hampir rataan banyak produk itu sudah kebaca FOMO. Karena apa? Posisinya sudah terlihat ininya. Ini asik berdua, pacaran terus. Banyakan seperti itu ya. ICP santai aja. Tapi beli ndak. Kalau saya ndak suka memang beli di atas itu saya ndak suka. Menurut saya mau beli itu cuman mau beli kalau dia sampai nyentuh di sini. Ya ini baru saya mau beli. Selain di sini saya ndak mau beli. Nah kalau ndak pernah di sini, ya udah berarti ini bukan koin berkat saya. Saya ndak rezekinya di situ. Saya anggap itu saya sudah lewati momentum itu dan itu bukan rezeki saya. Benar, saya kencing dulu. Ya,
belum, tapi belum tentu koreksi ya, apa Bang Ton. Kalau posisinya beli ya jangan. Ini sudah berat. Kalau ini orang pada take profit margin di area ini. Karena kan kita belum tahu secara momentum itu. Kalau saya secara pribadi lebih baik cari, sebenarnya produk itu hampir mirip yang produk-produk bagus ya. Jadi teman-teman contoh ini yang belum ketinggalan apa sih? Ya sebenarnya kalau mau yang belum ketinggalan ya teman-teman. Sebenarnya ini belum ketinggalan. SRP tergolong belum ketinggalan. Ini kalau teman-teman SRP kemarin di sini, ini dari sini ke sini aja udah lumayan. 10%-an. Ya kan? Jadi ini ngegas, enggak usah takut. Ngegas ini. Santai aja. Nanti tunggu momentum gitu. Malah SRP terus apalagi ya, kalau ada sudah di tengah kayak. Nah ini kalau teman-teman perhatikan yang SRP sama ada ya, saya pernah bahasan itu nanti itu ini seperti pinang dibelah dua, SRP dan ada. Kenapa toh SRP dan thank you Bang Yoyo Black, apa kenapa toh SRP sama ada? Ketika SRP kan kecenderungannya diem aja. Kenapa ada yang naik? Ya karena dia sedang menunggu si ada ini untuk mendekati area harganya yang sama ambil dia. Karena setahu aku dari zaman beberapa 2 tahun ini saya mengamati antara marketnya ada dan SRP, kecenderungannya itu seperti susul-susulan aja. Nanti yang satu ketinggalan, yang satu diem. Nah ini kan posisinya saat ini SRP-nya diem, adanya naik. Nanti habis ini apa? SRP-nya naik, adanya ikut pelan-pelan. Mungkin bisa jadi bareng secara beruntutan, gitu ya. Kalau lihat ini sudah mulai sama nih, 41, ada juga 40. Jadi sudah mendekati, gitu ya. Sabar dulu aja untuk SRP Army sama ada Army. Sebentar lagi waktunya buat kita sebentar lagi. Yang belum beli SRP itu boleh ASEAN, gitu ya. Untuk ICP malah thank you Bang Calvin. Untuk ICP saya tidak berani itu Bang Ton. Kalau nanti mau masuk di sini kan kita tidak tahu marketnya seperti apa. Kalau kepengen ya menurut saya lebih baik cari koreksinya ya. Bisa di sini ya, area-area inilah. Tarik aja ini beberapa tiga momentum ini ya. Di sini atau di sini ya. Di 56 atau 55 ada support gitu. Mungkin itu akan menjadi titik baik untuk bisa nyerok kembali. Tapi apakah ICP itu memiliki momentum lah? Tak bocor gitu ya. Nah ini perlu menjadi pertanyaan. Nah ini aku tadi tidak lihat ke kirinya. Nah ini Bang Ton perlu hati-hati untuk ICP ya. Saya tidak lihat tadi apakah dia sukses membentuk yang namanya pernah memiliki posisi bullish. Ternyata tidak pernah. Dan ini sangat penting Bang Ton. Ini ya semua teman-teman perhatikan. Saya sebetulnya tidak bisa menerangkan posisi bullishnya dari ICP karena dia tidak pernah punya riwayat. Jadi riwayatnya apa? Bullish memegang kontrol dan bullish memegang kontrol, terjadi trap dan bearish memegang kontrol dan menyentuh golden ratio dan bearish lagi memegang kontrol. Posisi lagi di sini tembus sedikit dan bull trap, bearish lagi memegang kontrol. Jadi tidak pernah ada enak-enaknya ini koin. Thank you Bang Calvin. Jadi tidak ada enak-enaknya Bang Ton. Jadi kalau saya secara pribadi disuruh ambil produk seperti ini, saya tidak mau. Walaupun dia sudah menunjukkan satu kondisi memang membentuk tren bullish. Nah ini kan rawan karena tidak ada rekamannya. Yang ditakuti itu yang terjadi nanti jajak dikasih bearish lagi memegang kontrol lagi yang mumet ini, gitu ya.
Kalau saya secara pribadi menghindari market koin seperti ini, ya, karena konsekuensi dari resikonya cukup berat. Ya, gitu ya, Bang Ton ya. Saya ini mau sing ning dhuwur iki akeh. Bentar ya. Satu ya. Ini ono Solana, ya lu Gala. Solana Gala sebentar ya, satu-satu ya, nanti dibahas semua. Solana C. Ya, kalau bisa itu ya tunggu-tunggu aja ya korek. Sore, ya. Satu-satu ndak mbok ketik nanti ketumpuk-tumpuk sama aja ndak kelihatan aku. Sol oke ya ini ya. Nah ini teman-teman seharusnya kemarin ini sempat menyentuh seperti ini, contoh ini ya. Kalau yang terlambat harusnya ini bisa dibeli. Yang terlambat. Ini apalagi ekor panjang ini ya. Ini momentum, tunggu aja sabar Sol ya. Kemana tujuannya mungkin di sini, mungkin ya. Moga-moga aja ke 39. Atau ini ya. 34 sampai 39. Dia akan menguji di situ. Karena ini sudah kelihatan bisa mantul ya. Ini penting sekali nih benang ini balok ini penting sekali. Dia nyentuh sekali dan mau nembak ke atas itu bagus sekali. Gitu ya. Ya, sabar aja untuk Sol. Enggak usah takut. Gala ya tadi ya, Gala aku lihat tadi juga ada FTM sama Shiba ya. Nanti tak bahas FTM Shiba. Yang belum kebaca diulangi ya, tapi nanti aja setelah Gala, FTM dan Shiba. Ini lanjut ya. Apalagi dia bisa seperti ini. Semoga-moga lihatlah. Kalau lihat ini bentukannya itu ya teman-teman. Ini sudah kayak pacaran sendiri dua. Itu yang ciri-ciri yang teman-teman sebenarnya perlu lihat. Bukankah itu candle itu sama ini ada ya 2019-nya? Belum ada ya karena ini masih baru. Nah, ini contoh nih teman-teman. Ini produk baru, tapi dia punya riwayat. Beda kan? Dia punya riwayat, punya sejarah. Sejarah yang baik. Yaitu bullish. Lah carilah koin-koin dengan punya riwayat seperti ini. Ini jauh lebih baik menurut saya gitu. Tunggu aja untuk Gala ya. Biarin aja dulu. Kalaupun nanti ada koreksi-koreksi ya paling ke MA25 nih. MA25-nya nanti ke berapa? Ini ke sini harusnya sudah disentuh sih kemarin. Ini sebenarnya sudah disentuh nih. Mungkin patokannya ke sini, nanti tinggal benangnya aja ini. Jadi kalau nanti besok seperti ini gitu ya, dia nanti setway di sini dan mantul tidak masalah ya, gitu ya. Kalau menurut saya lebih banyak FOMO-nya saat ini. Sampai kapan? Sampai Juni. Saya tetap pegangan saya adalah riwayat masa lalu. Kapan menyentuh ya nanti dibahas Buan sama SLP. Oke, Buan sama SLP ya di sini. Shiba mau sapa sing jauh Shiba? Ono ra? Oh FTM ya. Shiba ra ono. Shiba ra sah. FTM sih. FTM habis itu Buan ya. Bang Yui. Di sini Buan sama SLP. Ya, kabar. Nah, lagi FTM ngamuk gitu nih. Ya. Ini lihat nih teman-teman. Ini lucu. Ya. Ini perhatikan ya teman-teman. Kemarin
ini kan kalau di sini terus baloknya itu toh ke sini toh. Ini disengaja dimerahin dulu toh kemarin. Ada yang lihat dimerahin toh? Tujuannya untuk apa? Dia ndak mau meninggalkan MA7-nya biar tidak muncul balok meloncat. Hari ini kalau besok dikasih merah dan hijau balik lagi, jangan kaget. Gitu ya. Tapi kalau ini mungkin sekali ini hijau, sekali ini tidak nempel. Ya tidak tahu lah. Karena sudah 3 kali panjang-panjang lagi. Bukan pendek-pendek, ini panjang-panjang ini. Ini sudah bentuknya sudah terlalu jauh sih. Harusnya ini TPM ya. Nanti kalau ringnya di mana mungkin TPM dulu aja. Ini loh. Ini. Ini habis ini dia akan di sini mantul apa ya? Mantul turun ya berarti TPM. Ini ringnya. Ini supportnya jadi resist ke depan 0,65 targetnya untuk FTM ya. Mungkin akan koreksi dulu sedikit sampai MA25 baru lanjut lagi. Napas lah, kalau orang bilang tuh napas dulu ambekan gitu. Gitu ya, untuk FTM ya. Oh Shiba, iya no, mau. Itu tadi atas si Bang Yuyuh apa? Duan. Ban dulu ya. Pak Edi apa meneh kuwi? Shiba ya. Nanti Pak Edi. Oh Pak Edi ya. Makanya tadi ada sing Shiba sama sebelum Pak Edi. Pak Edi itu sakti loh. Poinnya gitu ya. Marginnya gila-gilaan semua 300%. Loh bener teman-teman. Kalau mau tahu yang di teman kita yang di sini itu Pak Edi itu ya. Itu koin dari awal itu ya beli ya sampai pada ketawa nih. DYDE itu ya terbang segitu ya. APT itu ya terbang ya. Selamat lah. Ya, rezeki itu seperti itu ya teman-teman. Rezeki itu tidak pernah salah kamar. Gitu ya. Rezeki tidak pernah salah kamar. Saya percaya bahwa itu memang rezekinya Pak Edi, rezekinya teman-teman itu semua punya takarannya sendiri. Ini karena sudah posisinya seperti ini untuk UAN, takutnya nanti ada koreksi, tapi koreksi tidak banyak. Kalau lihat di posisi polanya, ya kalau selama dia masih bisa sentuh-sentuh di benang MA7 ya tetap lanjut terus, dia dorong terus ASEAN. Jadi kalau mau TPM nanti di mana? Ini di sini 0,027 take profit margin bisa. Karena ini mungkin akan bernapas. Karena terlalu panjang ya, juga harus dipikirkan kalau terlalu panjang tetap harus bernapas. Tidak mungkin tidak bernapas ya. Cara ngambilnya untuk bernapas gimana? Dan nanti akan ditarik gini nanti muncul. Jadi kalau dia nanti naik di 0,027 dan mantul dan koreksi, nah ini udah mulai itu ya. Nanti besok beberapa hari dia mantulnya di mana? Mungkin akan di area 0,219. Jadi 0,22. Ditunggu koreksinya seperti itu. Gitu ya. Untuk UAN ya, Bang siapa nih? Bang Yoyo ya. Jadi MA25. Shiba mau ya, Shiba ya. Di Shiba. Wah sudah Shiba bagus ini, biarin aja. Ini nempel ya, enggak masalah kalau nempel. Diemin aja, dia mau maraton lagi. Moga-moga aja beberapa itu lagi ya. Jadi kalau sebetulnya lengkuannya sudah gini gitu ya, lebih ada itu lebih enak. Tapi kalau yang baru sedikit-sedikit seperti tadi gitu ya, untuk UAN ini kan masih lah, kalau sudah gini kan enak nih. Lengkuannya beberapa kali itu dia baru ngerol naik lagi. Nah ini kalau nanti gini ini enak naiknya.
ngerolnya kenceng gitu loh. Jadi napas seperti ini malah bagus. Ini alami dan menurut saya itu yang bagus seperti itu. Jadi jangan alergi dengan candle merah. Sehari, 2 hari, 3 hari itu jangan alergi. Yang penting teman-teman belinya sudah di bawah. Nanti TPM di sini, TPM lagi di sini. Ini kan TPM-nya 1, 2, 3. Nah, itu ini ada di sini baloknya meloncat seperti ini, ya TPM aja. Gitu. Terus di sini TPM aja. Take profit margin. Jadi dengan seperti itu hargamu di bawah terjaga, di sini juga sudah merasakan margin gitu. Kalaupun terjadi koreksi, boleh diambil kembali, boleh tidak. Gitu ya. Asia Sibarmi, terima kasih ya. Oke Pak Edi. Ini apa nih? Prediksi kapan? Sudah hampir 1 tahun mengendap. Oh, di SLP ini itu ya produk yang dia memang sulit. Aku ini kan karena produk ini itu ya gaming kayak, kalau tidak salah gaming gitu loh, seperti ASS. Dan ini tidak punya riwayat yang cukup oke secara itu. Dia cuman sor aja ini. Belum terbentuk kan. Ini sulit. Karena apa? Secara itu ya moga-moga aja ya, ini momentum ya. Saya tidak tahu secara itu caranya melihat seperti apa. Selama ini mau belok, tandanya ini golden nasinya mau belok, ini kan sudah kayak pacaran atau dua ini, ya toh, bisa berpotensi naik, bisa kan, berarti seperti ini toh. Kalau dua benang ini sudah potensi untuk FOMO, ya terbentuk. Sampai ke berapa kemungkinan loh kalau terbentuk, ya cari aja yang sini. Wah, kalau 00 kamu mintanya berapa nih? 0,03. Wah, ya susah jauh kok, sulit ini. Nah, ada kayak ini. Wah, lah ini uangmu terpendam dari kapan ini? Nah ini ya, gini, apa ya? Ya ini masa lalu ya yang sudah terjadi. Caranya gimana untuk kondisi seperti itu? Ya diemin aja. Kalau ada untuk di Binance, untuk bisa di stackingnya cari aja yang fleksibel. Itu mungkin kan dapat margin masian ya. Kalau saya secara pribadi kayak gitu, itu dari itu ya sudah saya CL, tak ganti dengan yang baru. Makan dulu ya. Kalau saya sudah tidak kuat bentuk SLP gini ya, satu project tidak jelas gitu ya. Ini kan sudah produk lama, sempat kadang-kadang rukpul kan. Tapi ya udah, kalau saya secara pribadi sih harusnya ya mesti bawahi. Ya tunggu aja, moga-moga aja nyampe ya sampai nanti Juni. Tapi ini nyampe pun kamu tidak ada margin, percuma. Nggak ada marginnya paling mentok di situ. Bisa modalmu balik aja udah bahagia sekali. Gitu ya. Update ya. Apa itu Golden Ratio adalah MA99, APT Bank ETC. Ya, oke. April 2022. Ya, udah tinggi itu. Harusnya mbok DCA.
harusnya di, tapi tidak berani kalau saya suruh SLP beli DCA itu tidak berani ya, karena apa, produk kurang kurang greget ya, ya kalau umpamanya ya aku jadi kamu loh kemarin loh ya, kalau aku jadi kamu tak jual tak belikan SRP up, kalau aku jadi, kalau itu pilihanku loh ya, kamu tidak harus sama seperti saya, kalau saya akan lakukan itu untuk apa, balik cepat gitu, kalau saya gitu, tapi kan hidup itu pilihan masing-masing. Golden ratio itu untuk apa? Saya jelasin sisi-sisi kayaknya lah nanti. Dilihat lebih itu aja. Jadi daya pantulnya itu nanti di situ kalau bullish memegang kontrol. Nanti tak jelasin ya itu. Jawab pertanyaanmu nanti tak jelasin sekalian jawab pertanyaan koin apa itu. Ini apa ini? Yang lain untuk APT ya. APT. Wah, APT enggak sampai 14 loh, 14, 7, 15, 500 tok. Nah, semua itu terkecoh semua itu. Koreksinya enggak sampai kan. Nah, ini penting, teman-teman ya. Dalam ini kan kalau untuk APT tidak bisa dibaca secara time frame 1 hari. Khusus APT bacaannya adalah time frame 4 jam. Gitu ya. Nah ini yang namanya bullish memegang kontrol dan posisinya adalah FOMO. Ini FOMO ini. Bentukannya sudah FOMO. Dan di sini dia sanggup. Lah ini kelihatan produk yang sanggup. Ini tak pikir dia akan sampai ke golden ratio. Saya pikir akan ke golden ratio dan nabrak di sini dan itu. Tapi kalau seperti ini kemungkinan memang nantinya akan ke golden ratio. Jadi jangan dipikir tidak akan ke golden ratio. Golden ratio juga. Belum bisa terlalu banyak ya. Untuk APT-nya saya coba time frame 1 harinya ya tak baca sih. Belum sih. Ini belum selesai nih. Belum clear, ini masih bisa mempertahankan gini ya teman, hati-hati kondisinya itu sudah belok, ini yang perlu dicurigai. Saya tuh masih mencurigai posisinya itu ini nih, benangnya ini nih ada nekuk ini. Ini kalau benangnya ini nekuk, yang kita takuti, yang perlu ditakuti itu posisinya dia masih ada potensi seperti ini. Dan nanti memang betul terjadi 14.700. Jadi kalau mau ngambil pembelian, kalau saya lo ya melihat itu ya 14.600, 14.700 itu kalau kesentuh, karena masih belum tentu dia akan ngegas terus juga. Kadang memang sideways mungkin ya, bisa jadi tidak itu, dia mungkin sideways memang momentumnya nanti tidak sampai ke 14.700 di sini tok, dia sideways juga bisa ya, kondisinya umpamanya seperti itu. Jadi ininya nanti naik, cuma naik biasa. Kalau kondisi FOMO kan seperti itu. Ya ini yang kadangkala tidak bisa terbaca dengan sempurna oleh para pengamat. Jadi, ini apa ini belum tahu. Kalau nanti koreksi lagi ya, polananya seperti itu. Lebih bagus gini, lebih bagus dia di gold di MA25 nabrak dulu, pek gitu, naik lagi malah tidak apa-apa. Jadi napasnya itu bagus. Kalau saya lebih suka seperti itu. ETC. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Ya. ETC ya. Dia yang nanya golden ratio nanti ya, nanti ada momentumnya saya jelasin nanti baru ya. Kalau pas tepat di golden ratio nanti saya akan jelasin. Di sini tidak putus.
mau short mau long saya tidak tahu teman-teman. Kalau untuk futur ya ke Kevin Shelley, dia futur, coba belajar di sana gitu ya. Untuk ETC kenapa ini? Tidak apa-apa. Ini kan posisinya kalau ETC itu gini loh. Nah kalau momentumnya seperti ini masih sideways ini wajar, tidak apa-apa. Santai aja. Disinilah ruang untuk belinya lagi. Ini kalau teman-teman di sini toyibnya ini teman-teman bisa beli kan, harusnya toyib di sini sudah margin, di sini TPM-mu. Kalau mau beli lagi yang umpamanya terlambat beli ya belinya dia menyentuh golden ratio. Nah ini yang tadi tanya golden ratio. Apa gunanya golden ratio? Golden ratio ketika posisinya bullish memegang kontrol, dia akan bendor di golden ratio atau bocor sedikit. Di sininya letak kokangannya. Jadi kalau tidak bisa beli di toyib, belinya di golden ratio atau bocor sedikit. Jadi kalau bullish memegang kontrol, ini benturannya memang di sini ini wajar sekali di golden ratio. Itu untuk kokangan. Sama juga dengan posisinya bearish memegang kontrol. Ini sama ya. Contoh umpamanya bearish memegang kontrol dan bullish memegang kontrol. Dah nangkep ya wis. Tadi oke ya. Gitu ya untuk ETC ya. Terima kasih juga. DYDX nya. Sebelumnya DYDX apa lagi mau? DYDX ya, oke DYDX. Habis itu apa lagi? AVAX. DYDX AVAX ya. OP ya. DYDX. Ini koinnya Pak Edi. Yang punya Pak Edi. Ya Pak Edi. Waduh, mantap ini DDX ini untuk take profit margin saat ini sudah terbang seperti ini, enggak mungkin. Jadi gini, kalau sudah gini ini dua gini ya ini mungkin kemungkinan nanti malam jadi merah karena dia harus koreksi karena sudah lebar loncatnya panjang. Ya ini kalau koreksi nanti biasanya kalau sudah seperti ini biasanya nanti koreksinya gini ya mungkin akan ke sini. Kapan itunya? Mungkin di sini. Atau mungkin di sini. Nunggu apa? Nunggu ini. Jadi ya tunggu aja nanti di DX itu di area 0 di 26 sama 25 ya, koreksinya 25 sampai 26 area situ ya. Habis yakinan dikasih 300. Oh ya mantap amat ya. Oke apa sih dari tadi itu apa kasihan ya di sini baru OP. Ceng tadi tanya apa siapa ya? Afak santai aja, masih nempel, nggak usah takut, masih lanjut ini ya. Ini masih nempel, nggak apa-apa, nggak usah takut. Dia nembus di sini. Ini akan menguji yang di area 2364
Kalau dia sanggup lagi dia akan ke 25.93. Kalau sanggup lagi ke 31. Kalau lihat di posisinya Afak ini karakteristiknya kalau naik ngedeni loh. Ini belakangnya juga dulu kan di pom sampai kayak gitu ya. Ya mungkin ini akan jadi permainannya lagi. Karena kan dia paling belum kena dampak secara hal-hal jelek lah gitu ya. Kalau dalam waktu dekat 31 itu sangat bisa. Ya. Tunggu aja sabar. Momentum kalau dia ke FOMO kemana? Mungkin ke sini kalau ke FOMO ya. 52 sampai ini sampai 64-an. Tunggu aja, kalau sampai Juni itu mungkin ini akan nyampe 60-an itu bisa. Menurut saya masih bisa. Kalau dia FOMO ya. Kalau sampai Juni bisa sampai segitu. Gimana main goal? Oh enggak masalah, saya bisa tuh penjelasan dari goal. Nanti tak jelasin dari kalau goal harusnya ini sampai Juni naik secara candle. Itu yang goal yang dari itu ya, dari trading view ya. Nanti tak bahas. Enggak main goal. Oh enggak. Rai. Saya tidak main goal. Saya itu apa cuman di ini kripto di trading view itu ya pakai ilmunya sama, ilmunya apa itu ilmunya sama Bang Toyib itu, Candle Toyib itu bisa memandu untuk pembelian di awal, sama dasar ilmunya sama dengan yang dibahas di sini. Tapi saya tidak main gitu-gitu enggak main. OP itu ya, take profit margin ya. Jadi kalau sudah teman-teman nemuin gini, tidak usah dilawan. Ini nanti kalau sudah panjangnya ini, kalau gini kan sudah ekor panjang ini TPM. Ya. Ini sudah sinyal baloknya meloncat. Gitu ya caranya maksimal seperti itu. Kok cuwi mbok kongkon naik terus kan piye carane naik? Nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus realistis. Kalau ini pengen naik lagi saja ya bisa, tapi butuh koreksi. Atau mungkin di sini koreksi. Gitu ya. Caranya melihat gitu. Kalau sudah baloknya meloncat gini ya udah. Ini sinyal gitu, teman-teman. Kalau saya lepas barang dengan posisi seperti itu. Lepas TPM loh ya, bukan saya enggak tipikal jual modal gitu enggak. TPM. Karena belinya kan di bawah dan ya hanya fokus di kripto sama properti koin. Oke. Bantu doa Pak Edi, jangan koin aja didoain. Oh iya. SRW masih telat ya. Iya enggak apa-apa tapi Bang Aji, SRW santai aja, ini nunggu adanya kan mungkin. Oh ya nanti tak jelasin ya. Oke ya. Ini maksudnya enggak dijual semua itu gini. Itu pertanyaan bagus ya. Ki oke nih piye tulisannya? Oh. Ini tak jelasin nih ya. Maksudnya tidak dijual semua itu seperti apa gitu ya. Nah ini yang penting, tidak kalah pentingnya, teman-teman seringkali bisa beli di bawah, tapi kenapa cuman bisa margin satu kali dan setelah itu bingung.
Ya karena dasarnya adalah ketika dapat margin 60-80% kita sudah kesenangan. Akhirnya apa? Jual semua seindu-indunya. Lah itu masalah mulai terjadi sebetulnya. Karena ada galonya kalau sudah mau lepas itu. Ini nomor kita oke dedet terus. Tidak belum dibuka ya. Tidak mau dibuka oke. Belum. Gini ya, ini tak jelasin sekalian yang itu ya. Modalnya ini. Jadi umpamanya modal beli di Toyib modalnya $1.000 gitu ya. Yang di take profit margin apa? Ini kan posisi adalah ekor panjang sini TPM taruh aja gitu ya. Di sini TPM-nya dulu. Take profit margin. Jadi kalau di sini umpamanya contoh nih, ini kan dari 0028 ke berapa? Nah ini kan berarti sudah naik sekitar 60-80%an. Berarti kan $1.000 akan jadi 1.600-an lah taruh aja gitu ya. $1.600. Yang dijual itu 600-nya aja. Gitu. Tujuannya apa? Lu nanti koreksi lagi loh, di sini tidak apa-apa. Kan kita ndak ngerti market itu akan terbang terus atau belok ke golden ratio. Nah kalau fasenya karena saat ini memiliki potensi fasenya FOMO. Jadi TPM itu menurut saya secara pribadi dengan money management seperti ini teman-teman ndak ada ruginya. Ketika nanti dia posisinya terbang juga teman-teman sudah punya barang masian yang $1.000. Karena tidak mau jual semua. Lah kesalahan di dalam dunia trader begitu naik 60-80% dia seolah-olah sudah mengalahkan dunia. Ya ini permasalahannya di situ. Karena di masa pemula saya dulu langsung itu tak gas jual semua dah. Saya sudah margin 60-80%. Tapi kegaluan di sini ini kan teman-teman sulit. Nanti merah lagi, wah ini kok merah ya, sudah koreksi kelihatannya seperti sudah berhenti, mbok ambil lagi tapi malah dorong lagi ke bawah. Dan di situ malah marginmu akhirnya terkuras tapi hargamu malah di atas golden ratio. Sering tidak ngalami itu. Jadi money management itu penting. Makanya kenapa saya tidak jual yang di bawah. Lebih baik sikit saya menang daripada saya harus terus uji nyali gitu ya. Ayo naik iya seperti itu gitu ya. Jadi lebih baik karena market itu sifatnya memang tidak ada kenaikan yang terus menerus, itu harus disadari itu. Iya sudah mentok berlebihan ya. Jadi kalau sebetulnya teman-teman kalau mau melihat ini, kalau untuk Oki ya Oki tidak apa-apa, ini dia kan sudah nyentuh MA25 dan ini mempertahankan, dan di sini sudah terjadi posisinya kan seperti ini ya. Ini memiliki kokangan dan ini cukup bagus. Dia memaintain bullishnya dengan cukup bagus. Ya, tunggu aja sabar ya. Bisa naik, moga-moga bisa naik ya. Walaupun dia belum ada ini yang jadi masalahnya Oki itu ini tidak pernah memiliki riwayatnya cuma sekali gini toh. Nah ini perlu mbok perhatikan. Jadi jangan berharap dia maraton kenaikan gitu ya. Itu perlu diwaspadai, catatannya seperti itu. Tapi kalau saat ini melihat candlenya memiliki potensi untuk mempertahankan bullish, tapi saya tidak tahu apakah bullishnya itu akan sepanjang BTC atau teman-teman yang lain, karena dia belum pernah membuktikan dirinya bahwa memiliki maraton yang polanya panjang gitu ya. Untuk Oki seperti itu. Kalau saya ditanya apakah saya mau beli, saya tidak mau beli produk seperti ini karena belum ada riwayat.
Berarti kalau mau beli token itu lagi kayak DCA ya Bang? Enggak, beda. Jadi kuncinya yang di sini, jadi gini, kuncinya yang di sini ya sebetulnya kalau saya secara pribadi loh ya, itu kalau tidak di Golden Ratio saya enggak mau beli soalnya. Jadi kalau secara ilmu money management ya, sebenarnya saya itu membeli sebetulnya itu cuma dua fase ini aja. Ini toyib semua. Ini poinnya di sini. Jadi karena kenapa saya pengen belinya di sini? Kenapa cuma di 2 hari ini? Karena saya pengen jadi grosir. Tujuannya satu, visi saya adalah grosir. Saya tidak mau jadi retail. Ini visi pertama saya. Umpamanya $1.000 di sini ya. Ketika terjadi kenaikan di sini saya sudah TPM, ketika terjadi kenaikan di sini TPM, saya itu sebagai penyuplai. Penyuplai market untuk apa? Untuk retail. Sebenarnya yang kita tanamkan dan kita bahas di room ini adalah kita menjadi paus. Walaupun uangmu kecil. Jadi paus tidak perlu jadi besar uangmu. Uangmu 1 juta pun kamu bisa memiliki harga paus. Jadi gini, hebatnya dalam dunia investasi, kita tidak peduli orang kuat, orang receh, uangnya tidak peduli. Pilihan harga itu penentunya adalah kita. Kamu mau jadi retail, mau jadi grosir, itu adalah cara kita menempatkan diri kita. Kamu mau beli di mana? Mau jadi retail ya belilah mahal. Mau jadi grosir belilah murah. Di mana semua orang sudah takut, lihatlah market di Brambang itu loh. Kalau teman-teman perhatikan, dunia investasi itu adalah dunia perdagangan. Real sebenarnya itu ilmunya dasar adalah perdagangan. Lihatlah Brambang kalau sudah panen raya itu hancur-hancuran. Orang takut secepat mungkin dijual. Yang beli siapa? Tengkulak atau grosir. Itu dasar ilmunya itu ini. Saya mempelajari karena saya di dunia tradisional market. Jadi ilmu ini yang saya adopsi. Jadi itu benar-benar real dari dunia dagang saya. Juga saya sudut pandang itu yang saya masukkan di dalam dunia investasi ini. Saya mengamati seperti itu. Oh, seperti ini toh caranya. Contoh yang paling gampang apa? Yaitu Brambang. Marketnya Brambang ini. Mantap aja. Ya, semoga bermanfaat ya. Iya, kemarin saya nambah di SRP 1000 koin lagi untuk Golden Ratio karena menyentuh. Jadi tapi modal saya sudah tarik sebetulnya. Itu saya tambahin lagi 1000 ya tidak banyak sih sebetulnya. Saya kan masih ada juga SRP up yang di margin dulu. Saya tidak beli sebenarnya. Kalaupun beli itu kepengen aja kalau umpamanya posisinya ini ya, contoh ini ya BTC ini disentuhin di sini lagi gitu ya. Ini kan TPM ya kan, TPM gitu ya. Kalau seandainya TPM saya ini umpamanya ya, kalau yang di sini kan ya tidak usah tak itu, belum tentu saya belikan semua TPM saya. Kalau seandainya menyentuh sekali lagi di Golden Ratio, kemungkinan saya bisa beli bisa tidak. Kalau mau beli ya areanya ini. Dengan seperti ini teman-teman susah rugi. Ini saya sudah melewati beberapa fase dengan kondisi seperti ini dari 2 tahun yang lalu, dan itu membuat saya mendapatkan margin dengan cara seperti ini. Iya, time frame-nya kita 1 hari. Time frame-nya aja, bukan jangkanya ya. Time frame-nya. Jadi kita pakai time frame 1 hari itu time frame paling
stabil. Jadi ini memang long term, tapi kita bisa take profit margin secara berkala. Jadi untuk take profit marginnya kita bisa olah menjadi swing trading gitu ya. Tapi itu pun swingnya itu juga belum tentu setiap hari. Bisa jadi cuman saya dapetin momentum itu lagi bulan berikutnya gitu. Jadi buat saya trading ini ya saya nikmati dengan enjoy. Yang penting apa, menata money management. Karena buat apa teman-teman jual beli setiap hari, itu satu biayanya kepotong, kedua juga psikis kita itu teruji terus dan akhirnya galau, dan lama-lama teman-teman capek dengan apa, kondisi dijual dibeli gitu, capek. Pada titik tertentu kok uang kadang nambah sedikit nanti itu, jadi ndak terkonsentrasi gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah biasa money manajemennya bagus, pembeliannya bagus di bawah, menurut saya nanti begitu naik kamu bisa menikmati secara gelondong lebih ya. Langsung, oh iya ya, ternyata aku bisa menikmati dengan mantap sekali. Kalau longsor seberapa apa BTC? Ya kalau longsor berarti kan kalau kondisinya sampai yang terberat loh ya, itu berarti posisinya apa yang harus dijaga? Yang harus dijaga adalah posisi golden ratio. Nah kemarin golden ratio sudah di sini, sekarang ini miringnya seperti ini berarti sudah naik ya. Nanti akan di areanya berapa, tarik aja garis-garis ini yang akan memberikan sinyal. Caranya bagaimana, garisi aja nih support resist ini akan memberikan petunjuk buat teman-teman semua. Caranya gitu. Nanti pantulannya dia di mana nanti akan kebaca. Ini belum tentu terjadi. Karena apa? Untuk golden ratio saya tidak yakin untuk bisa disentuh. Sampai sebelum Juni saya tidak yakin untuk dia bisa nyentuh golden ratio. Karena dasarnya apa? Dasarnya riwayat. Dasarnya kembali lagi ke riwayat tahun 2019. Ini menjadi tonggak penting yang harus dilihat teman-teman. 2019 itu adalah 1 tahun sebelum halving. Dan secara riwayat itu adalah Januari sampai Juni dia naik. Nanti Juni sampai Desember dia diturunin. Dan semua dari posisi Januari sampai Juni dia tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Ini yang namanya kenaikan jenisnya FOMO. Jenis FOMO ini seringkali untuk para analis itu banyak blind spot. Blind spot itu apa? Sudut yang tidak bisa kita lihat secara analisa. Apa sih sudut pandang yang tidak bisa kita lihat secara analisa? Retail. Lu kok retail malah? Iya. Zona tersulit itu zona FOMO. Tahu-tahu rakusnya dan teman-teman kadang butuh zona seperti ini ya, butuh zona gitu loh. Ini namanya blind spot. Jadi kalau ditanyai saat ini apa yang bisa saya, ya ini sudut pandang yang sulit sebetulnya untuk tapi kurang lebih aja. Kalau saya patokannya ke riwayatnya seperti ini saya ikutin aja. Apalagi saya sudah beli di bawah. Yang saya lakukan apa? Kondisi terjadi toyib di sini, ini sama ya. Toyib di sini teman-teman bisa TPM semua. Ini toyib semua. Sinyalnya toyib di atas itu adalah untuk take profit margin sempurna untuk saat itu. Kalau teman-teman perhatikan, nih 1, 2, 3 toyib ya. 1, 2, 3 balok loncat toyib. 1, 2, 3 balok loncat toyib. Gitu aja. Jadi TPM secara berkala. Jadi kalau teman-teman sudah tidak lagi bingung apakah dia mau ke golden ratio, ya sudah buat take profit margin kok. Tidak mungkin kamu takut. Dan nanti kapan toh
di ujung ini tadi sudah dibahas ya, cari yang sudah golden rasionya membentuk gunung, jadi masih lama. Sekarang baru membentuk bukit kecil ya, bukit kecil sekarang baru. Ini masih baru, nanti sampai mana, nanti sampai sini, sampai dia membentuk gunung mungkin ya. Areanya mana? Perkiraan saya targetnya adalah 48.000. Mana? Oh, saya dulu mana tadi? 48.000. 39 sampai 48.000. Kalau sampai Juni ke FOMO ya ini ya. Tujuannya akan ke sini. Ini 38.600 ini. Karena kalau buat tarik lagi ke monnya itu akan muncul di sini. Ini berarti kan yang ini bukan, ini kecil kependekannya. Berarti nanti akan membentuk gunung ya, tadi ya, seperti tadi ya. Ya kalau ini kan tidak bisa. Nanti mungkin trapnya di sini, di atas golden ratio. Jadi ya, baru nanti turunin lagi. Settingan golden ratio-nya saya pakainya MA7, MA25, MA99. Target BTC antara 38.500 sampai 48.000 sampai Juni loh ya. Ya, itu tipe A bisa jadi solusi. Ya, betul. Thank you Bang Arsi. FOMO enak kalau iya, ini semua teman-teman sudah dapat dasar. Kayak Bang Arsi, saya, Bang Calvin, sama Pak Edi itu tuh sudah dapat di bawah semua. Bang Leo barang ya ini ya. Bang Leo sudah masuk harusnya, sering itu. Enggak. Kalau secara riwayat ini ke Juni, sampai Juni. Ya mentok 25, mantul reaksi koreksi sebentar, naik lagi. Jadi gini, kalau secara suku bunga banknya menurun, itu kan kemarin FOMC-nya aja sudah 0,25. Itu menunjukkan arah yang lebih baik. Ya kita tidak bisa melawan arah. Kan dari 0 jadi 75 BPS, jadi 50, jadi 25. Setara dari situ aja kita sudah tahu gambarannya. Jadi dunia lebih baik dari kemarin-kemarin. Ya masa suruh blesak terus kan ya aneh malah. Gitu loh ya. Ya itu namanya kita realistis. Saya tidak tahu yang saya, kalau hari per hari sulit ya buat saya, karena ini fase blind spot dan saya sudah jelasin. Blind spot itu apa? Sudut pandang yang tidak bisa terlihat. Saat ini blind spot. FOMO-nya itu nanti bisanya tahu sebetulnya kalau menguji MA25. Tapi ini 70% sudah terlihat FOMO sebetulnya ya. Apa dasarnya? Dasarnya ini dua benang ini sudah pacaran. Dan ini sudah mulai ninggalkan. Nanti ini di titik inilah dia nanti mempertahankan. Jadi FOMO terbentuk, 70% sudah terbentuk. Tinggal nunggu waktu aja. Ditambah FOMC cukup bagus ya. Jadi itu momentum sama reaksi dari ini
juga lebih baik. Bulan berapa kemarin ya Pak? Gini, ini toh bulan berapa reject ini toh reject. Beda. Saya tahu maksudnya. Harus dilihat secara ciri-ciri. Ciri-cirinya gimana sih? Posisi penurunan seperti itu. Yuk kita bahas ya. Ndak biar ndak itu. Maksudnya kita membukakan nalar dengan riwayat gitu ya. Dasarnya apa yang berbeda di sini sama di sini? Ini alam yang berbeda. Itu yang harus teman-teman sadari dulu. Satu adalah golden ratio, itu adalah pagar dari alam downtrend atau bearish. Ini sudah menandakan posisinya belok. Downtrend dia turun. Makanya harus biasain lihat market secara jauh seperti ini. Jadi akan ngerti di mana sih sebenarnya sekarang ini. Apa sih yang saya lihat saat ini? Itu penting. Itu satu ya. Kedua, kalau terjadinya trend tidak kuat, dasarnya apa? Harus kita lihat secara riwayat. Dasarnya, benangnya tidak mampu melewati golden ratio dua-duanya ini. Sedangkan yang sekarang sudah sangat jauh menembus. Di sini aja sudah bentangannya terlalu jauh. Gitu ya. Jadi kenapa kok enggak trap? Dasarnya ini. Bukan karena analisa saya. Dasarnya riwayat. Gitu ya. Iya, karena kalau belum ada koreksi, lah kalau ke FOMO belum ada koreksi ya berarti memang sudah ketinggalan sepur. Dan sebetulnya teman-teman sebetulnya itu di sini kalau saya ditanya loh, di sini mau beli ndak? Di sini mau beli ndak? Ini sudah koreksi di mau beli? Ndak. Jawaban saya ndak akan beli. Tapi kalau dia koreksi di sini, karena di sini saya TPM, teman-teman. Kan ndak mungkin TPM tak beli lagi gitu. Jadi kalau dia mantul koreksi di sini, berarti kan momentum. Kemungkinan saya akan beli. Kalau ini tidak terjadi ya saya tidak beli apa-apa, TPM saya nikmati. Karena kan di bawah saya masih ada. Ini terbang lagi kan kebenaran. Makanya yang dibahas di sini yang namanya mempertahankan aset dengan money management. Nanti tidak galau. Kalau ini yang teman-teman sudah di sini ya, wah aku sudah margin 60% tak jual semua. Ini bingung gue, mesti bingung. Ini janjane meh naik apa meh turun. Meh naik apa turun. Keraguan itu akan muncul di titik ini. Karena ini yang namanya fase blind spot. Nah kita jangan berpikir bahwa bisa mengendalikan market. Wah, harapannya seperti ini, cocok ini seperti ini. Nah, itulah yang menjebak kita untuk akhirnya mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Pemula saya seperti itu soalnya. Saya berpikir saya jual itu saya bisa melihat itu dengan cara yang sangat hebat. Wah, baru ini koreksi saat gini, contoh aja ya. Ini kita tebak soal koreksi segini gitu ya. Tapi tidak nyentuh di sini. Naik lagi, apa yang kita pikirkan? Oh ya dong, buat kejar mesti. Ketika marginmu yang di sini itu sedang dikuras di sini.
Ya memang tidak beli. Memang tidak beli, Mister Denny. Memang di sini semua bilang tidak beli. Memangan. Jadi tidak menyarankan untuk beli. Memang tidak beli. Kita memang nunggu di golden ratio baru beli. Jadi kalau sini ini kenapa orang itu? Ya, itu. Ya. Ngelek enggak? Kalau enggak pakai habis beli koreksi, habis jual naik jantung. Betul. Jadi kalau dulu ya, ini cara saya berdamai dengan diri saya itu, ini kesalahan ya. Saya akan ngungkapin lah kebodohan-kebodohan masa lalu saya. Mungkin teman-teman juga akan pernah sama mengalami seperti saya, gitu ya. Jadi saya berharap tidak seperti saya gitu loh. Contoh nih ya, di sini apa saya sudah jual nih di sini. Di sini kan beli, tak jual semua di sini nih. Umpamanya di sini ya. Terus terjadi koreksi di sini. Deng. Saya pikir saya bisa menghitung ini. Saya beli lagi kan. Saya beli lagi nih. Koreksi lebih dalam lagi. Udah kok gini. Nembus karena belum tahu ilmunya. Ada yang mindsetnya DCA, DCA, DCA. Sampai sini mentalku nggak kuat. Karena nggak ngerti ilmu nih. Tak lepas semua loh. CL. Semua margin saya yang di sini sia-sia. Kenapa? Saya berpikir bisa mengendalikan semua dengan cara berpikir saya, dan saya bisa tebak semua market. Kenapa saya patokannya cuma toyib? Karena sebetulnya selebihnya dari sini sulit. Teman-teman kalau sudah di sini kira-kira galau enggak? Kalau sudah maratonnya di sini ini galau enggak? Sudah galau. Naik lagi apa meh trap ya? Naik lagi apa meh trap ya? Ini gitu terus, ini akan pertanyaan terus di sini. Tapi kalau kita beli sudah di toyib, ini kamu tidak lagi bertanya. TPM lihat ada toyib di atas TPM, ya dah. Tinggal tidurnya. Nanti ada lagi toyib di atas TPM lagi tidurnya. Gitu loh. Itu jauh lebih simpel gitu loh yang saya rasakan dalam waktu setelah saya berpikir ini tidak bisa saya seperti ini terus. Jadi akhirnya saya bangun manajemen saya dengan cara ini. Gitu. Semoga bermanfaat ya. Tergantung kamu belinya gimana, ini hampir SP. Contohnya apa? Jadi kan setiap koin beda-beda. Contohnya apa dulu? Dan belinya di mana? Jadi kan nanti dikasihnya seperti apa? Apakah bisa take profit margin? Kalau saya sudah beli di bawah, saya tidak jual semua. Yang saya take profit adalah marginnya. Jadi kalau buat saya koreksi itu biasa. Contoh ini teman-teman contoh ini ya, ini saya menjawab dari yang hampir expert ya. Contoh ini saya kan beli di 15.8500 untuk Bitcoin saya reguler, saya beli di situ. Terus saya sudah take profit di sini. Take profitnya yang saya tarik ya, kalau untuk ini saya tarik modalnya karena sudah marginnya hampir mendekati 55-60%an lah, 65 kurang lebih segitu gitu ya. Jadi ini sudah tinggal marginnya aja. Bisa TPM modal, bisa TPM margin. Kalau sudah kelasnya 50% sampai 100%.
Itu tergantung pilihannya teman-teman. Kebetulan saya take profit modal dari modal BTC saya, dari modal ETF saya semua, modalnya sudah saya tarik. Kalau ETF di atas 100% rata-rata. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Market itu tidak ada kenaikan yang terus-menerus. Itu yang perlu teman-teman sadari dulu. Caranya gimana? Gimana? Gitu ya. Udah mentok dia harus apa mbok take profit dulu. Nah, ini contoh APT mungkin yang cocok itu APT ya. APT itu cocok. Nanti akan ini ada yang tanya juga ya, ini tak jawab sekalian. Marginnya baru sedikit terus mau mbok, itu kan berarti kamu ragu terhadap koin yang mbok beli dan pembeliannya mungkin saat itu tidak tepat secara harga. Itu. Ini ya contoh kayak APT ini. Ini lihat ya teman-teman ya. Ini karena time frame-nya yang bisa dipakai baru 4 jam. 1, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Jadi ya, ini sudah lebar-lebar ya udah ini ya di take profit. Margin ini kalau teman-teman perhatikan di sini ini biasa saya TPM seperti ini. Ini TPM saya. Ketika itu nanti koreksi, di sini koreksi depan. Jadi ya. Caranya gitu. Lihatnya. Ciri-cirinya apa? Baloknya meloncat nih. Lihat. 1, 2, 3 benang lebar-lebar ya, cari yang lebar-lebar balok meloncat. Dia koreksi dulu. Kalau ini kan tidak banyak. Tuh. Gitu ya. Menjawab belum itu hampir expired. Nambah pasien trading crypto. Ya, yeah, thank you lapar 123. Itu ya. Untuk APT ini yang APT ya tadi ya. Mungkin dia kalau umpamanya koreksi, tunggu aja di sini. Ini kalau mau garis gini, menurut saya ini kan naik gitu ya, tapi mungkin dia akan sekali ngenduk di sini. Gimana? 14.600 atau 14.700. Nanti kalau mau nambahnya bagus-bagus, nah itu layak dibeli. Untuk yang sudah tinggal 5%. Dasarnya itu saya. Nah ini teman-teman sudah di sini margin semua. Sudah margin. Itu Bang Arti, Pak Edi itu sudah margin 500%. Tapi apakah bisa berpotensi untuk APT ini naik sampai $50 ke atas? Kalau saya yakin. Loh jawabannya gitu. Tapi kalau koreksinya seberapa saya itu kemungkinan koreksi di 14.600 atau 700. Tapi apakah mantul kembali ya dilihat aja. Karena kan sudah di tengah gitu sulit. Ini sudah FOMO gitu. Kalau suatu saat akan ke $50, saya masih optimis untuk sampai di titik itu. Aneh dah cuan kepala itu mantap ya. Apa kabar Bang Iwan? Ya kabar baik. Masih ya mantap ya. APT ya disnya yang itu kan ya itu ya yang kemarin di 3 itu banyak teman-teman itu dari Bang Arti itu ya sudah margin lumayan itu di APT sama Pak Edi itu. Kalau link Pak ya oke. Link ya. Ini sudah jam 12, habis ini selesai dulu ya. Thank ya nambah. Aduh, cendol Bang Toyib. Iya, cendol Bang Toyib gitu ya. Oke ya, habis ini itu ya Shiba ya. Habis ini selesai dulu ya. Ini link sama Shiba ya.
sudah dari jam 10. Capek bisa aku soalnya luar kota ya. Link biarin aja. Jadi teman-teman, kalau ini ya, momentumnya sebenarnya kemarin itu punya momentum untuk pembelian kembali. Di sini adalah Toyib nih, kalau teman-teman lihat ini. Semua momentum teman-teman perhatikan Toyib masih. Semua koin temperem 1 hari. Teman-teman akan lihat momentumnya pasti Toyib. Hampir rataan 99% Toyib. Ini kalau teman-teman perhatikan. 1, 2, 3 baloknya meloncat si Toyib muncul. Baru dia des. Jadi caranya melihat dasar dari harga murah itu Toyib. Salam Toyib. Iya. Gitu ya. Jadi kalau dia nanti di sini memiliki momentum kembali untuk ngokang di sini, ya ini waktunya untuk pembelian berikutnya. Kalau di sini TPM, teman-teman, tujuannya untuk mempertahankan market kan, karena di sini tidak tahu naiknya seberapa. Kalau naiknya pas tinggi bisa TPM terus mantul kembali balik kan tidak masalah, dibeliin lagi untuk pantulan berikutnya. Gitu ya untuk link ya, sabar dulu aja. Toyib itu tadi 1, 2, 3 benang baloknya meloncat. 1, 2, 3 benang. Jadi temperemnya 1 hari. Kalau teman-teman sudah melihat candle Toyib ini muncul, ya dibeli. Cari yang lebar-lebar benangnya, baloknya meloncat. Jadi ya, baloknya meloncat. Ya aku dijaki apa iki? Iki aku ora kuwi, aduh ora pikir-pikiran dijaki pike barang. Aduh. Kok tak dijaki pike tak terangke kripto bar kowe. Gaya lama. Gitu ya. Ya semoga bermanfaat semua teman-teman. Makasih semua ya buat supportnya. Untuk yang terakhir itu ya, ini apa ini yang terakhir? Shiba udah ya tadi ya. Shiba itu udah, bener ya. Ya oke, Shiba ya. Biasanya jam 10. Tapi kalau pas besok kan luar kota. Kalau pas kecapean ya biasanya kadang enggak. Tapi seringnya live lah. Aku bego itu apa luar kota. Shiba santai aja, naik kok. Tapi tidak ruang beli ya. Jadi apakah saat ini waktunya beli? Jadi momentum pembelian kalau buat saya secara pribadi itu antara satu adalah Toyib. Kalau dia tidak mau sampai golden ratio, saya tidak beli. Kalau ditanya ini beli enggak om gini, buat saya tidak nafsu untuk beli ini di area-area ini saya take profit margin di sini kok. Jadi apakah saat ini take profit margin? Jangan, karena ini kan masih nyambung. Jadi dia masih ada satu balok lagi besok. Ini hijau lagi besok. Caranya gimana lah? Kalau umpamanya dia mau turun kayak gini nih teman-teman, ini contohnya ini nih. Kalau mau kok biasanya cirinya ini balok yang meloncat loh. Kan 1, 2, 3 benang balok meloncat. Nah, kalau dia bisa mempertahankan seperti tadi, ya berarti biarin aja. Kalau masih nempel di benang seperti ini, dia akan naik. Nunggu sampai lepas dari benang. Kalau dia mau maraton, nanti dia akan bentuk polananya ya nanti sideways di sini tapi nempel di benang terus. Naik semakin gitu. No, imam besar. Ora yo. Si Bami ya. Saya juga Mas Mol ada ini Mas Mol udah lama lu enggak itu ya. Makasih buat semuanya.
kekuasaan ada di tangan teman-teman. Indonesia suka ilmu. Dengan ilmu kita akan menjadi hebat. Uang kecil akan menjadi hebat dengan ilmu. Sehat selalu, take profit selalu. Tetap dior ya teman-teman. Oke, selamat malam. Maaf kalau ada salah-salah kata. Iya boy, WASP. Ini sudah 12:30, sudah 2 jam lebih. Oke lah, WASP ya sekali ya. WASP ya. WASP. Oh biarin aja, dia momentum kok. Naik, ini masih nempel ya ininya. Dia naik nih harusnya. Apakah koreksi? Enggak. Dia seperti ini dan dia mau naik, ini berarti naik lagi. Sebelum nanti lepas, nanti tandanya baloknya itu lepas dari MA7. Kalau sudah lepas 1-2 kali gitu ya, itu berarti dia kok mau koreksi dulu. Itu caranya. Gitu ya. Santai aja, ini masih naik ya untuk WASP. Tapi apakah saat ini momentum beli? Tidak gitu ya. Kalau mau beli harusnya di mana, di golden ratio. Kalau saya lebih suka momentumnya adalah kalau dia menyentuh seperti ini, dan disinilah pembeliannya. Kalau saya gitu, kalau tidak ada momentum ini ya saya tidak beli. Paling belinya cuma di sini. Gitu ya. Oke, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih buat supportnya teman-teman. Sehat selalu, margin selalu. God bless you all.